Siang tadi gue baru ketemu satu teman gue yang dia seorang profesional di bisnisnya dan dia juga membangun bisnis dan dia ngerasa kok kayaknya gue tuh ngerjain banyak hal, duitnya ada, tapi kok gue kayaknya capek banget ya. Terhitung maybe sekitar 3-4 pekerjaan dia kerjakan dalam waktu yang bersamaan, tapi dia ngerasa capek banget pikirannya. Dan gue secara langsung dalam pertemuan itu juga udah paham bahwasannya dia kehabisan energi mental dalam mengelola aktivitasnya. Dan begitu gue tanya lagi lebih dalam, ternyata ada satu hal yang hilang, yaitu balancing dalam hidupnya. Dia kehilangan, kalau dalam teori namanya PPC balance, antara productivity, productionnya gitu ya, apa yang dia hasilkan dengan productive capability-nya. Jadi kemampuan dia berproduksinya, pabrik kehidupannya itu nggak balance sehingga dia jomplang sebelah atau miring sebelah. Nah teman-teman sekalian, tentu teman-teman yang lagi bekerja atau mengerjakan apapun aktivitasnya, yang kuliah, yang bisnis, orang yang lagi bekerja pernah ngerasain dong, kayaknya udah kerja keras ya, berhari-hari, berpekan-pekan, bahkan berbulan-bulan, tapi kayak perubahan hidupnya nggak banyak. Jangan-jangan nih, ada satu gejala PPC balance tadi yang nggak seimbang diawali dari stres yang tidak terkelola dengan baik. Nah, stres dalam teori lain itu diawali dari ketidakmampuan kita untuk mengelola emosi kita. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan gua ngajak teman-teman sekalian menyelami pembelajaran tentang bagaimana membalancekan diri saat tekanan kerjanya begitu tinggi, saat tuntutannya semakin banyak dari orang tua, dari keluarga, dan lingkungan, dan saat tugas nggak selesai. Tonton video ini sampai selesai, karena kalau nggak selesai, lo bisa stres. Alright, yang pertama adalah sumber stres. Kita kudu paham dulu sumber stres utama kita tuh ada di mana. Dalam pendekatan design thinking antara output dengan outcomes, antara healthy urgency problems dengan unhealthy urgency problems. Kadang kita tuh terjebak pada hal-hal yang nggak penting untuk diselesaikan, recehan yang padahal bisa didelegasikan. Nah maka dari itu ketahui dan sadari. Penting nih, sadar di mana sumber stres kita. Apakah sumbernya lebih banyak dari eksternal atau dari internal? Apa contoh eksternal? Contohnya adalah tekanan, ucapan orang. Bahkan sekarang itu ada Gen Z dan millennials terjebak dalam satu penyakit quote unquote namanya FOPO gitu ya, rasa takut akan opini orang lain. Jadi indikator kesuksesan kebahagiaan itu diukur dari pendapat orang lain. Saat kita upload pengennya dapat banyak like, banyak komen, di share, ditonton orang tertentu. Kalau nggak gitu berarti lu nggak sukses, nggak berhasil dalam konten itu, ngupload itu. Nah ini semua kan berarti sumbernya eksternal, tekanan dari luar yang akhirnya menyebabkan persepsi tertentu di internal kita, di dalam badan kita. Karena kehidupan kita itu ada internal, ada eksternal. Atau yang kedua, sumber internal, lingkungan mendukung, tapi justru kita jadi nggak percaya diri, kita insecure. Benar nggak sih pendapat dia? Benar nggak sih dukungan mereka tuh tulus? Benar nggak sih pendapat mereka yang mengatakan gue itu mampu? Aduh, kalau gue mengecewakan mereka gimana? Nah itu sumber internal, keyakinan-keyakinan yang membatasi kita, rasa kadang khawatir berlebihan atau rasa optimis berlebihan, kadang overconfidence juga. Nah itu dari dalam sumbernya. Nah pertanyaannya, gejala stres kita, gejala kita sudah keberatan, kesulitan memanage sesuatu itu dari eksternal apa internal? Nah kalau kita sudah memahami itu dulu, sumbernya dari mana, baru kita bisa tangani. Karena cara ngerjain internal dengan beresin eksternal itu dua hal yang berbeda walaupun serupa. So, PR yang pertama adalah sadari dari mana sumber itu. Dan you boleh skip atau pause video ini, bagian ini juga boleh di skip untuk mengetahui dan menyadari sejenak. Ambil waktu 15 detik, pause video ini dan sadari sumber stresnya itu dari mana, internal or eksternal. Alright, kita bahas yang pertama dulu. Kalau sumber emosinya, sumber stresnya dari eksternal. Tekanan stresnya dari ucapan orang, dari tuntutan orang, dari semua yang sifatnya di luar tubuh kita, badan kita, dan pikiran kita. Maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah benar-benar melakukan bordering. Jadi salah satu ilmu manajemen itu intinya adalah kemampuan melakukan bordering, pembatasan. Mana informasi boleh masuk, mana informasi nggak boleh masuk. Mana pendapat orang boleh masuk dalam hidup kita, mana yang nggak boleh. Mana orang yang perlu kita temui dan mana yang tidak perlu kita temui. Maka pilihan pertama adalah dibuat 2 kolom dalam satu kertas gitu misalkan.
langsung aja turunkan atau tuliskan mana hal-hal yang boleh Anda terima saat ini dalam rangka recovery mental dan stres, mana yang tidak boleh. Setelah kita tahu itu semua, baru enak tuh kita bantu kelolanya dari internal, atau kita bisa dapat dukungan eksternal lagi dengan cara menambahkan, kalau gitu dukungan eksternal apa yang dibutuhkan? Misalkan bertemu lingkungan tertentu, bertemu mentor, bertemu buku tertentu, pembelajaran tertentu, atau juga mengikuti kelas tertentu. Nah, itu kan dukungan eksternal yang membantu kita menyelesaikan urusan-urusan dan masalah eksternal kita. So, coba dipetakan ya, antara kebutuhannya apa dan masalah eksternalnya harus dipisahkan. Mana yang harus dibatasi dan mana yang harus tetap boleh masuk dan diselesaikan duluan. Berikutnya, kalau masalah yang internal gimana? Kalau gua yang nggak pede gimana? Kalau gua yang overthinking gimana? Ya, semua drive-nya adalah data di pikiran kita. Karena your perception will becoming your projection. Kata Carl Jung ya. Jadi persepsi dalam diri kita itu akan jadi perilaku kita. So that kita tuh perlu benar-benar bangun ulang persepsi kita. Ada yang mengatakan redefinition. Ada yang katakan remapping karena persepsi dianggap maps gitu. Ada yang mengatakan remeaning pikiran kita. Apapun istilah itu, tapi poinnya adalah mendeskripsikan ulang, memahami ulang, membuat arti ulang dari masalah tersebut dalam hidup kita. For example, ada orang yang punya hutang nggak selesai, dan hutangnya itu nggak selesai bukan karena dia nggak punya uang, tapi kesadaran membayarnya rendah atau dia baru mampunya nyicil. Nah, karena hal tersebut berdampak pada perilakunya yang stres dan juga perilakunya yang nggak pede, nggak confidence ketemu orang. Maka yang harus pertama kali dilakukan, atau saya pernah membantu melakukan itu, adalah redefinition dari hutang itu. Dia bukan hutang, tapi amanah yang harus selesaikan. Nah, hutang dengan amanah langsung mengubah rasa dalam diri dan mental dalam menggerakkan tubuh ini gitu. So, redefinition itu segitu pentingnya. Kalau punya masalah, coba definisikan ulang dalam diksi-diksi bahasa yang lebih positif, yang lebih membangun, yang lebih menggerakkan hati. Nah, itu cara bertarung di internal. That's why tadi gua bahas kan, penting kita memahami ini masalah internal atau eksternal. Kalau internal, tips, clue paling gampang adalah redefinition, remapping dari pemahaman kita terhadap masalah itu. Jadi diksi bahasanya harus kita terjemahkan ulang dengan bahasa kita yang lebih menyegarkan, lebih menggerakkan, dan lebih mengubah kita. So, the conclusion is, kesimpulannya adalah stres itu adalah sesuatu yang wajar, dan stres itu tanda kita lagi kerja, lagi beraktivitas. Karena setiap kita ketemu sesuatu itu pasti ada tekanan tertentu. Badan kalau mau ngebentuk itu harus dibuat stres. Ya, dengan cara nge-gym itu kan ngangkat beban, itu stres otot, akhirnya ngebentuk sesuatu yang baru. Oh, sama dong. Kalau diri kita ketemu masalah, berarti kita sedang dibentuk ulang, direposisi ulang posisinya, besarnya, dan kondisinya gitu. Nah, bayangkan orang yang nggak stres. Siapa? Ya mungkin orang kerjanya tidur aja. Jangan dikira tidur nggak stres ya. Tidur mulu juga stres, kerja juga stres. Pertanyaannya, stres yang mana yang itu memberi dampak? So, kalau di tim saya, di lingkungan saya, di menti-menti itu saya sering bilang, ayo mulai sekarang buat diri kita punya stres berlebihan, quote unquote ya. Stres berlebihan itu maksudnya, kalau masalah kita di level 5, coba belajar masalahnya di level 8. Sehingga yang 5 nggak kerasa. Jadi stresnya diciptakan. Dengan cara apa? Misalkan, baca buku, ngerjain tugas, kuliah lagi, baca paper, diskusi yang agak berat dikit, ngeresum podcast, itu kan proses kita melakukan future pacing, bahasa kerennya. Mengambil sesuatu yang ada di masa depan, kita tarik ke hari ini, supaya otot kita tuh lebih kuat gitu. Otot mental kita, otot pikiran kita tuh lebih kuat. So, stres itu sesuatu yang normal dan wajar toh, karena semua orang juga mengalami stres. Bedanya adalah bagaimana seseorang merespons stres itu sendiri. Maka dari itu, teman-teman, gue ngajak untuk kita semua benar-benar melatih diri deh. Otot mental, otot pikiran kita ayo bareng-bareng latih supaya stres itu menjadi hal yang biasa. Dan ini kan bukan tentang stresnya, bukan tentang kejadiannya kan, tapi the way we respond terhadap accidents-nya, terhadap incidents-nya, terhadap situasinya, itu jauh lebih penting. Maka dari itu, 3 hal yang harus teman-teman lakukan. 1, kenali diri, siapa kita, mau kemana kita, apa tujuan akhir kita, end game-nya kita, outcomes-nya kita, purpose of life-nya kita. Karena itu membuat kita tertarik pada hal yang lebih besar. And then yang kedua, kenali diri kita. Kalau stres melanda dan kayak berat banget, kita bisa ngasih efek jedanya gimana? Ada yang efek jedanya nonton, ada yang baca buku, ada yang ngobrol sama kawannya, ada yang ngafe segala macam. Kalau gua ngafe sambil baca buku atau driving nyetir, itu adalah proses peredaan stres. Sambil nyetir dengar podcast. Nah, itu kan dapat insight juga. Jadi pastikan walaupun kita ngasih efek jeda, tapi tetap produktif. Dan tapi nggak kelamaan juga ya. Gue stres, gue healing butuh 2 hari. Itu kelamaan, kesuwen kalau kata guru gue ya. Jadi nggak boleh selama itu. Harus benar-benar kenal kapan menjedanya. Dan yang terakhir adalah
lakukan mindfulness. Mindfulness itu adalah hadir sepenuhnya. Jadi setiap kerjaan usahakan tidak ada distraction. Jauhkan handphone, jauhkan gangguan. Saat bekerja, ngerjain sesuatu, pasang waktu, limit waktu, bordering kayak yang gue bilang tadi di awal, 45 menit, 1 jam, supaya efek stresnya nggak bertambah. Jadi setiap pekerjaan itu harus dibuat border, kapan dikerjain, berapa lama, dan apa indikator selesainya. Nah, fokuslah ke satu-satu karena hal yang besar harus dibuat kecil-kecil. Makan satu piring juga satu suap demi satu suap. Sama masalah besar, stres sebesar apapun akan selesai dengan cara dicangking, dicicil satu persatu. Semoga video ini bermanfaat untuk membantu teman-teman semua bisa meredakan stres dan bisa hidupnya lebih produktif lagi ya. Dan jangan lupa kudu growth hacking ya. Thank you, gue Hengki. Kalau suka silakan like and subscribe dan tinggalkan juga pendapat lo di kolom komentar ya. Dan share video ini ke teman lo kalau lo ngerasa video ini bermanfaat dan ajak teman lo berubah dengan video ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.